Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Ya, saya dari masih mungkin 5 tahun, berapa umur saya dulu digendong bapak saya naik di Sunggi di sini. Saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Nah dari situ saya sudah bercita-cita, tidak ngerti apakah agama saya doang. Saya tidak ngerti agama yang lain gitu. Akhirnya saya mencari tahu, kebetulan saya saudara 11 orang Bapak Ibu. Saya yang nomor 11, kesebelasan. Ya. Jadi beragam itu, ada tentara, ada guru, ada semua kerja sampai saya kerja, guru dan bisnis juga. Kalau di Bali itu harus serabutan Bapak Ibu kerjanya karena kita menerima tamu, kreativitas luar biasa. Jadi di situ saya berpikir, saya punya kakak guru agama Hindu, kepala sekolah lagi. Setiap di kelas jangan bertanya ya, selalu saya ditekan. Kenapa nggak boleh bertanya? Ya kita kan harus bertanya, agama ini ada Siddhartha Gautama, agama ini ada nabi, ada gini, ada nabi. Itu kan pelajaran agama, boleh dong nanya. Di rumah saya tanya, macam-macam pertanyaannya, pasti nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab, Pak? Terus Pak, slide-nya Pak. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci Weda? Di situ ada Yajurweda, Atharva Weda, ada 4 ya Bapak Ibu. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah yang paling saya takutkan, kok ada ngaben kita dibakar. Siapa pencipta kita? Saya selalu bertanya, ini kita kasih otak, siapa yang menciptakan otak kita gitu loh. Padahal kita bisa berpikir dengan normal gitu. Itu masih kecil, saya SD itu saya bertanya seperti itu. Kalau begitu ada kehidupan di kemudian hari, saya bilang gitu. Tidaklah, kata kakak saya, itu mah sebagai casing aja katanya, dibakar ya dibakar seperti burung sangkar, tempat burungnya dibakar ya itunya terbang ke atas, kayak cerita anak kecil didongengin saya, ya selalu begitu. Nah berlanjut kemudian, apa arti ngaben? Ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben kan, seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ, kenapa saya kasta bawah, ksatria, bukan Brahmana. Di situ ada pendeta Hindu, Pak pendetanya Pak. Nah, di situ ada pemujaan. Di pura besar itu bersama, di pura di rumah itu merajan namanya. Saya selalu bertanya, tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya tuh selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Hyang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada ya, kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa?
Bapak Ibu tahu pernah membaca setan terbesar di dunia? India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih hitam disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling. Wah, ini ada setan yang menjemput saya. Maka saya sendiri membaca ayat kursi sampai pagi lagi. Tengah malam saya di rumah saya di kampung. Rumah saya tidak pakai tidak pakai pagar karena blong begitu. Saya perhatikan, saya di situ di tengah ada tuyul 7 yang nginterin saya. Kakak saya berperang dengan saya begini, kamu pulang jangan pakai jilbab. Saya nggak suka. Waduh, ini kakak udah ketularan setan nih, masuk nih setan. Karena iya Bapak Ibu, setan itu jemput, disembah. Setan itu tidak dijemput. Kalau Bapak Ibu ajan, pintu jangan dibuka. Karena itu apa? Mohon maaf, manusia yang sebelumnya tidak Islam itu masuk ke neraka, itu dia mau kembali. Itu yang saya baca, makanya saya masuk Islam. Itu kembali ke dunia. Saya minta taubat, ya Allah, saya ingin berbuat baik, ya Allah. Itu hidup sesudah mati, saya baca itu. Dia bertobat, makanya dia ada di pintu-pintu yang adem. Maka kalau ajan jangan buka pintu, itu disebut dengan setan tidak diundang. Tapi kalau di Bali itu adalah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Saya setiap pulang ke Bali, kemarin pulang ke Bali karena ikut Pemnas, itu udah panas dingin, mohon maaf saya sakit seminggu lebih, saya rukyah sendiri itu. Nah, saya masuk Islam, ada orang yang menyirami dengan kembang. Saya nggak mau saya sirami dengan kembang, Bapak. Saya masuk ke Bogor, teman saya ada di Bogor. Buat apa bapaknya nyiramin saya dengan kembang? Nggak ada di kampung saya itu mandi dengan kembang gitu. Akhirnya saya nggak berteman, saya jauhin temannya, ini udah musyrik, saya pikir saya begitu. Setelah begitu, saya melihat di Salemba ya, Salemba Jakarta Pusat. Orang meninggal, ini ada sekian hari dan sekian hari sebagainya itu. Saya berpikir di kampung saya begini upacaranya. Orang meninggal ada 7 hari sampai 100 sekian hari diupacarakan. Saya nggak benar juga di hati saya. Nah, di Salemba di belakang rumah saya dulu, saya tidak bisa banyak surat yang saya baca, maka saya sering ke masjid daripada saya menjinjing. Bapak tahu di situ ada, nah sajenan disinjing di kepala, jauh kan, ke pura jauh. Saya pikir ngapain masjid selangkah itu, kita nggak bisa melangkahkan ke masjid. Maka dari situ saya sering ke masjid. Rumah saya di Salemba dekat masjid, rumah saya di Cibubur juga dekat masjid, dekat kuburan juga. Jadi 2 dah itu dah ya. Jadi antara rumah dekat masjid juga, alhamdulillah. Kenapa saya sering ke masjid? Pertama alasannya tidak banyak bisa baca surat-surat. Alasannya seperti itu. Saya kalau menghafal surat itu saya gedein, saya tulis, taruh di bawah. Lama-lama saya hafal. Nah, kenapa saya juga ke masjid? Memang saya pikir dulu saya ngejinjing sajenan. Kenapa masjid yang dekat ini saya tidak bisa gitu loh. Ke gunung sampai saya sembahyang itu, ya. Maka saya bisa. Maka begitu ke masjid adem rasanya, Bapak. Ke gunung kayaknya carut-marut gitu loh. Tahu nggak carut? Kayak benang kusut, Bapak Ibu. Puasa 24 jam, Bapak Ibu. Namanya nyepi. Ya. Luar biasa perjuangannya seperti itu. Tapi sholat di puro tengah malam itu luar biasa. Setannya datang bener. Iya. Saya dikasih keris. Dikasih apa lagi tuh Bapak saya ya? Dikasih itu sama setannya. Saya nggak tahu, ada aja di depan saya gitu. Bapak saya rajin luar biasa sembahyang malamnya. Nah, begitu ceritanya. Kenapa saya masuk di Muhammadiyah? Saya tidak ngerti Muhammadiyah. Tuhan dia dulu ya, telah melangkahkan saya, kaki saya membeli obat. Saya tinggal di Cempaka Putih. Kakak saya buka
klinik kecil-kecilan bidan melahirkan. Tugas saya membeli obat di Titi Murni, ya. Nah di seberangnya itu ada Muhammadiyah. Saya nggak ngerti itu Muhammadiyah, yang penting sekolah Islam aja, nggak swasta. Saya didaftarin di itu. Udah selesai saya masuk koad, sudah keluar dari situ, kakak saya mendaftarkan di UNJ, tapi saya sendiri daftar di Muhammadiyah. Saya nggak ngerti Muhammadiyah, tapi saya ke situ bengongnya gini, ajan. Orang sini sembahyang, sholatnya berwudu bersih banget gitu. Kok saya jinjing gitu kemana-mana gitu. Saya mikir di situ, bagaimana orang nanti setelah mati gitu, Pak, yang tadi bakar mayat Pak, ya, ngaben Pak. Nah sebelumnya, nah itu, nah saya pikir begini,